Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya ingin mendokumentasikan hasil pengerjaan saya terhadap tugas 2 basis data, yaitu tugas untuk membuat ERD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan rincian tabel, yaitu ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter ahli. Kali ini saya akan mengikuti panduan secara utuh, panduan yang diberikan oleh tutor yang ada di web e-learning. Saya akan mengikutinya dan mengeksekusi semua perintahnya satu persatu sesuai dengan panduan yang ada pada e-learning untuk tugas 2 kali ini. Langsung saja kita ke tugas 2-nya. Ya, kita langsung saja masuk ke panduan. Kita perlu menjalankan XAMPP Control Panel, lalu klik Start untuk Apache dan MySQL yang akan berubah warna ketika di run sebagai indikasi kalau perintah mereka sudah berjalan. Lalu kita bisa membuka localhost phpMyAdmin. Di sini saya sudah membukanya lebih dulu. Lalu kita refresh. Perintah pertama yaitu kita membuat database di server yang tersedia. Database-nya dengan nama rumah sakit. Lalu kita mencoba untuk menghapus database yang sudah kita buat dengan menandainya lalu di drop. Lalu kita buat lagi untuk pengerjaan. Kita akan benar-benar mempraktikkan setiap poin dari panduan yang telah disediakan oleh tutor yang ada pada e-learning. Lalu kita diperintahkan untuk membuat tabel, di mana ada 6 tabel sesuai yang tadi saya tandai pada tugas. Yang pertama kita buat yaitu tabel pasien. Untuk tabel pasien, dia memiliki beberapa data sesuai dengan yang terdapat pada panduan. Untuk memudahkan, saya menggunakan perintah pembuatan dengan SQL. Sesuai dengan yang ada pada panduan. Lalu kita membuat tabel administrator. Tinggal klik SQL lalu masukkan perintah yang sudah kita salin dari panduan. Lalu setelah itu tabel dokter, lakukan seperti sebelumnya. Lalu tabel dokter admin, lalu tabel pasien dokter. Setelah memasukkan
kode atau perintah, kita perlu mengklik go, tombol go yang ada di pojok bawah kanan untuk menjalankan perintah. Ya, di sini tabelnya sudah jadi sesuai dengan soal, ada 6 tabel. Seperti ini tampilannya jika sudah selesai. Iya, seperti ini, ada 6 tabel sesuai dengan panduan. Lalu saya diperintahkan untuk membuat, ya, menampilkan tampilan desain yang akan menampilkan relasi dari hubungan tiap tabel yang nantinya akan kita input. Ya, sesuai dengan perintah pada panduan, saya diperintahkan untuk mengindeks tiap-tiap foreign key dari beberapa tabel yang nantinya akan kita hubungkan melalui relationship yang nantinya akan ditampilkan pada tampilan desain yang tadi. Jadi nanti akan ada garis-garis yang menghubungkan antara masing-masing foreign key, di mana foreign key di sini ada beberapa ID seperti ID dokter, ID pasien, ID admin. Ya, kita cek satu persatu untuk memastikan. Jadi kalau sudah di foreign key nanti ada tampilan seperti kunci warna abu-abu, itu tandanya sudah di foreign key. Lalu kita masuk ke tampilan desain, lalu klik create relationship untuk menghubungkan. Lalu pada opsi ini pilih cascade pada on delete dan on update sesuai dengan perintah yang ada pada panduan. Di sini saya salah menghubungkan, salah klik. Ya, itu penghubungannya ID pasien dengan ID pasien, ID dokter dengan ID dokter, ID admin dengan ID admin. Jika salah menghubungkan tinggal dihapus saja. Diklik pada garis penghubungnya di salah satu ujungnya. Lalu tinggal dihapus, lalu dihubungkan ulang sesuai dengan yang seharusnya. Lalu kita hubungkan ID dokter dengan ID dokter. Lalu dirapikan lagi agar terlihat mana yang belum dan mana yang sudah. Lalu kita hubungkan ID pasien dengan ID pasien, pilih cascade. Lalu hubungkan ID admin dengan ID admin. Lalu ID dokter dengan ID dokter. Lalu kita rapikan agar dapat dengan mudah kita cek hasil dari pembuatan relationshipnya apakah sudah benar. Dan kebetulan saya salah menghubungkannya, jadi harusnya percabangan itu terjadi di masing-masing
ID utama pada tiap tabel, bukan before agent key, yaitu seperti contohnya di tabel pasien, ID-nya adalah ID pasien. Nah, dan dari ID pasien ini mencabang ke ID pasien yang terdapat pada tabel lain yang sebagai foreign key. Lalu kita bisa hapus relasi yang sudah dihubungkan. Lalu setelah itu kita bisa menghubungkan ulang sesuai dengan panduan yang ada dan sudah disediakan di e-learning. Saya tidak tahu kenapa penyebabnya, tapi saya mendapat cukup kesulitan untuk memindahkan tiap tabel ini. Jadi seperti tidak nyangkut. Harusnya diklik kiri itu selama ditekan dia nyangkut, jadi gampang dipindahin. Tapi ini gampang lepas gitu. Kita cek relationship yang terjadi. Ada yang salah pencabangannya, dibetulkan satu persatu lalu dirapihkan agar terlihat mana yang sudah dan mana yang belum. Harusnya tampilannya kurang lebih seperti pada panduan. Ya tinggal dihapus lalu dirapihkan lagi untuk selanjutnya dihubungkan, yaitu ID pasien dengan ID pasien, karena tadi pencabangannya salah. Saya salah menghubungkan. Lalu kita bandingkan lagi dengan panduan pengerjaan tugas 2. Ya di sini untuk memudahkan kita membandingkan dengan panduan yang ada, kita samakan proses letak atau posisi penyusunan tabel yang kita kerjakan dengan yang terdapat pada panduan, agar lebih mudah saat proses komparasi. Ya seperti ini hasil akhirnya, kurang lebih sesuai, hanya berbeda warna saja dan sedikit berbeda bentuk, tapi jalurnya sama. Lalu perintah selanjutnya pada panduan yaitu memasukkan isi atau data pada tabel. Yang pertama yaitu tabel pasien. Kita tinggal menyalin perintah yang sudah ada pada panduan, lalu kita masukkan ke SQL dengan sedikit edit, yaitu tanda petik, karena dia salah atau tidak ada tanda petik yang digunakan seperti itu pada perintah SQL. Sebenarnya bisa dengan dua cara, yaitu insert dan SQL, tapi karena dengan SQL lebih mudah karena sudah disediakan format penulisan, jadi saya pilih SQL. Meskipun pada beberapa isi lainnya tidak ada format lagi, jadi saya lebih memilih menggunakan insert karena kombinasi penulisannya lebih mudah. Ya seperti ini penambahan isi data kedua pada tabel pasien. Lalu kita lanjut mengikuti tampilan yang ada pada panduan. Data ketiga pada tabel pasien. Lalu selanjutnya pengisian data keempat, data pada tabel pasien.
Lalu yang terakhir, data kelima yang ada pada tabel pasien. Ya, seperti ini hasil tampilan akhirnya sesuai dengan yang ada pada panduan. Lalu selanjutnya perintah untuk memilih. Jadi kita dapat menampilkan isi data sesuai dengan perintah data apa yang kita pilih. Untuk kali ini yaitu hanya data nama dan jenis kelamin. Ya, sudah sesuai dengan panduan. Lalu perintah selanjutnya adalah klasifikasi. Jadi dari data yang sebelumnya hanya berisi nama pasien dan jenis kelamin, dari tabel pasien kita beli lagi satu syarat, yaitu hanya yang jenis kelaminnya satu. Dimana kalau kita coba yang kedua, yang jenis kelaminnya dua juga menampilkan yang jenis kelaminnya dua, seperti itu. Hanya penambahan syarat saja. Lalu selanjutnya perintah untuk join atau penggabungan data dari beberapa tabel, di mana ya hasilnya harusnya seperti ini, dari data tabel pasien, pasien dokter, dan tabel dokter. Harusnya seperti itu, tapi karena data pada tabel-tabel yang digabungkan itu belum saya masukkan, jadi tampilannya seperti tadi, yaitu tidak ada tampilan. Jadi kita perlu memasukkan lebih dulu data pada tabel-tabel lain yang digabungkan. Ya, di sini saya mengalami sedikit kesulitan. Jadi mohon maaf jika ada beberapa video yang terlihat seperti dipotong, karena itu memang dipotong. Jadi saya memotong proses troubleshoot yang saya lakukan atau uji coba untuk mengatasi masalah yang saya hadapi saat pembuatan atau pengisian data tabel pada dua tabel lain yang jadi tabel pilihan untuk digabung datanya. Ya, di sini kita melakukan penyesuaian sesuai dengan tampilan pada panduan, yaitu nama dokternya Budi Harmoko. Ya, untuk alamatnya saya menginput sesuai dengan keinginan atau suasana hati saya saja, karena tidak ada tampilan itu pada panduan. Jadi menurut saya bebas berekspresi. Lalu yang kedua adalah Handoko, nama dokternya Handoko. Iya, karena hanya dua yang tampil, cukup kita buat dua saja, tidak perlu banyak-banyak karena tidak ditampilkan juga pada panduan. Jadi kita melakukan sesuai dengan yang ada pada panduan. Lalu kita membuat atau menambahkan data juga pada tabel yang lain yang menjadi pilihan pada perintah join table tadi. Kita lakukan penyesuaian sesuai dengan yang ada pada panduan untuk waktu periksa, resep, dan lainnya. Ya, lalu kita masukkan lagi. Untuk ID-nya itu saya membuat terserah saja, coba-coba saja.
meskipun sebenarnya pada soal ternyata menggunakan ID-nya 1, saya menggunakan 10 dan 11, mungkin pasangannya 1 dan 2 atau 1 dan berapa, saya tidak tahu pasangan 1. Dari mana saya tahu? Pada perintah selanjutnya dia menjadi syarat ID dokter. Ya, pada perintah ini kita coba untuk masukkan perintahnya sesuai dengan yang ada pada panduan. Ya, seperti ini tampilannya, sesuai dengan yang ada pada panduan. Lalu perintahnya menampilkan hasil seperti tadi, namun dengan penambahan syarat. Jadi kita menggabungkan beberapa data dari beberapa tabel, tapi dengan syarat tertentu, di mana syarat yang kita gunakan di sini yaitu ID adminnya tertentu saja. Yang di sini ID adminnya yang saya gunakan, yaitu saya mencoba ID admin yang saya gunakan yaitu 10 untuk dokter Budi Harmoko. Dan ada kekurangan atau penyesuaian pada penulisan perintah SQL saya. Lalu selanjutnya ada fungsi matematika pada program, yaitu perintah untuk menghitung jumlah data. Ya, ini jumlah datanya ada 6, beda dengan panduan karena saya mencoba-coba. Tinggal dihapus saja agar tampilannya sesuai. Tinggal klik delete. Jadi tampilannya akan sesuai dengan yang ada pada panduan, yaitu jadi 5. Ya, sesuai. Lalu perintah selanjutnya kita memilih tampilan. Jadi yang ditampilkan hanya yang alamatnya itu JL, bukan jalan penulisannya. Ya, seperti ini tampilannya sesuai dengan panduan. Lalu selanjutnya kita menampilkan dengan syarat ID-nya itu antara 3 dan 5. Jadi yang tampil hanya pasien dengan ID 3 sampai 5, yaitu 3, 4, dan 5. 1, 2 tidak ditampilkan. Lalu selanjutnya kita menampilkan dengan memilih syarat yang alamat pasiennya terdapat kata Jakarta. Jadi yang Bekasi tidak ditampilkan, kan sebelumnya ada alamat yang di Bekasi selain 4 ini di Jakarta, yaitu data ketiga. Lalu perintah selanjutnya adalah mengurutkan. Jadi kita mengurutkan data pada tabel, ya, DSC, yaitu urutannya dari yang terbesar ke terkecil, terbalik jadinya. Ada satu lagi ASC kalau saya tidak salah, itu dari kecil ke besar. Tapi karena tidak ada pada panduan, jadi kita tidak gunakan. Lalu ini ada pengelompokan sesuai jenis kelamin. Lalu selanjutnya ada perintah update, yaitu penambahan data pada tabel, di mana data pasien nomor 5 atau ID kelima yang sebelumnya namanya Mirna saja ditambah jadi Mirna Mariati.
seperti ini tampilannya sesuai dengan panduan. Ya, ini saya iseng saja untuk mengetes. Yang tadinya namanya Susilo saya tambah menjadi Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun sempat salah mengetikkan saya, tinggal dibenerin. Ya, seperti itu. Dinambah namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu perintah selanjutnya yaitu menghapus data sesuai ID pasien. Ya, datanya hilang, data kelima sesuai dengan yang ada pada panduan. Iya, seperti inilah tampilan beberapa tabel yang diperintahkan pada soal tugas 2 dan juga disertai dengan relasi atau relationship yang sudah ditambahkan. Dan mungkin cukup sekian, saya sudahi video pengerjaan tugas 2 ini. Jika dirasa masih ada kekurangan atau kesalahan dari proses pengerjaan saya, tolong koreksinya. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum dan selamat malam.